Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabeliana Mulyasari dari Prodi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini teman-teman, saya ingin mempresentasikan terkait dengan beberapa hal terkait manajemen K3 dengan analisis studi kasus yang ada di PT PAL atau PT Penataran Angkatan Laut Indonesia. Nah, ketugasan video ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah manajemen K3 yang diampu oleh Bapak Hanafi. Oke, lanjut. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke isi dan materi pembahasan. Come on. Oke, yang pertama ada profil perusahaan, yaitu PT PAL Penataran Angkatan Laut Indonesia. Nah, sebenarnya PT PAL ini dulunya bukan BUMN ya, tapi kita bahas dulu artinya. Nah, PT PAL ini merupakan salah satu industri strategis milik BUMN yang bergerak dalam ranah produksi alat utama sistem pertahanan Indonesia, khususnya untuk matra laut. Jadi di sini kayak membuat kapal, terus servis kapal dan sebagainya gitu. Nah, PT PAL ini kan memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pendiriannya, yaitu namanya itu berubah-ubah. Pada tahun 1939 itu namanya Establishment atau ME. Terus pada masa kependudukan Belanda berakhir kan diambil Jepang, itu diganti dengan nama Kaigun SE 2124. Nah, pada tahun 1980, tepatnya pada tanggal 15 April, barulah dinamakan PT Penataran Angkatan Laut Indonesia dan sudah masuk ke dalam daftar perusahaan milik BUMN. Nah, kemudian sebenarnya tujuan dari PT PAL Indonesia itu apa sih? Nah, perannya itu adalah memperkuat adanya informasi, penyebarluasan informasi terkait pengetahuan, teknologi, serta keterampilan bagi masyarakat luas tentang industri maritim nasional. Nah, mungkin kita bisa lanjut dulu. Oke, selanjutnya ada table of contents atau yang akan kita bahas nanti itu apa aja sih? Yang pertama ada program kesehatan dan keselamatan kerja, terus ada teknologi dan alat-alat, terus tipe-tipe kecelakaan kerja, dampak kerugian penanggulangan kerja, resiko bahaya fisik dan psikologis, penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, aplikasi K3 perkantoran dan IT, kemudian yang terakhir ada sistem manajemen K3 yang ada di PT PAL Indonesia. Oke, masuk materi ya. Yang pertama ada program kesehatan dan keselamatan di PT PAL Indonesia. Nah, program K3 atau program kesehatan keselamatan kerja karyawan itu pada umumnya merupakan salah satu praktik langsung dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini PT PAL Indonesia memiliki beberapa kebijakan ya teman-teman, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama ada menekan angka kecelakaan kerja dengan cara meminimalisir setiap resiko pada seluruh proses pekerjaan serta melakukan pengendalian seluruh proses pekerjaan yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian pemantauan dan pengendalian kesehatan kerja terutama penyakit akibat kerja, serta melakukan pengendalian penyebaran wabah COVID-19 ya. Sekarang kan musimnya COVID, tapi alhamdulillah sudah menurun saat ini. Kemudian yang ketiga ada pemenuhan terhadap peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan K3LH. Nah, komitmen perusahaan ini menyatakan bahwa pemenuhan dari kewajiban yang harus sesuai dengan standar prosedur atau SOP yang ada di PT PAL Indonesia. Nah, yang keempat ada terlaksananya jam kerja selama JKS dengan jumlah JKS minimal 3 juta atau per tahun sejak tahun 2013. Nah, program kerja ini telah ditetapkan dengan izin kerja karyawan atau work permit dan inspeksi K3. Nah, yang kelima ada terlaksanakannya proper dengan kategori biru. Nah, di sini kalau biru tuh termasuk udah aman dan memenuhi beberapa syarat ya, udah di atas standar gitu. Nah, yang terakhir ada komunikasi dan keselamatan kerja karyawan. Nah, komunikasi ini kan penting ya, karena untuk kita bisa ngobrol sama karyawan satu dengan yang lainnya itu perlu banget komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada HSE induction atau safety induction, adalah kegiatan untuk menunjukkan dan menjelaskan tentang kondisi bahaya yang timbul di area kerja. Nah, kemudian ada daily toolbox talk yang dilaksanakan setiap hari selama 10-20 menit sebelum pekerjaan berlangsung, kayak briefing gitu ya. Kemudian ada weekly
toolbox meeting. Nah, ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Nah, terus ada paparan informasi HSE, ada rapat QHSE, terus kemudian ada kampanye HSE. Biar apa? Hal ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran dari karyawan terkait dengan manajemen K3. Oke, masuk kepada teknologi dan alat-alat K3 di PT PAL Indonesia. Nah, teknologi dan PT PAL Indonesia ini sudah secara umum ya, udah memiliki kategori standar dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang digunakan. Yang pertama ada helm proyek. Helm ini digunakan untuk pekerja lapangan ya, seperti pembuat kapal, terus reparasi kapal, terus ada yang bekerja sebagai servis alutsista kemaritiman. Itu perlu banget menggunakan helm proyek ini. Nah, tipenya itu 1 glass G, tipe I kelas G dan E. Terus standarnya ANSI Z89.1 2014. Kemudian ada sepatu safety, ada sarung tangan, terus masker pernafasan, jenis maskernya mungkin N95 ya. Terus ada face shield berbahan polikarbonat dilengkapi dengan barcode helm sesuai dengan kriteria ANSI juga. Nah, kemudian ada welding mask atau kedok las. Jadi untuk karyawan yang khususnya untuk bagian pengelasan itu wajib banget. Terus ada kacamata kerja, safety goggles, ada rompi keselamatan, terus ada wear pack atau baju kerja wajib yang digunakan untuk setiap karyawan. Kemudian ada body harness, ada air plug juga. Terus untuk beberapa teknologi yang digunakan mungkin ada work permit atau surat pengetahuan produksi, permohonan pengawasan ketat, kemudian ada mobil pemadam kebakaran, tabung pemadam kebakaran, dan rambu-rambu keselamatan kerja. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe kecelakaan kerja di PT PAL Indonesia. Nah, ini menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 1992 ya. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Demikian juga pula kecelakaan kerja yang terjadi bisa dalam perjalanan pulang, berangkat, dan jalan-jalan yang dilalui. Secara umum, kita bisa mendefinisikan juga yaitu kecelakaan kerja merupakan setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, di sini kecelakaan kerja yang ada di PT PAL tipe-tipenya itu ada terbentur, terpukul, tergores, biasanya karena ketidaksengajaan mesinnya melukai kulit kayak gitu, terus menggores, kemudian ada terbakar. Nah, biasanya kalau terbakar ini karena percikan api ya dari pengelasan gitu biasanya. Nah, sebenarnya faktor dari kecelakaan kerja ini ada 2 hal menurut Noto Atmojo tahun 2003, yaitu pertama perilaku pekerjaan itu sendiri karena faktor manusianya, kemudian ada kondisi lingkungan kerja yang kurang aman atau unsafety condition. Nah, ya kemudian ada dampak kerugian penanggulangan kecelakaan kerja yang ada di PT PAL Indonesia. Nah, jelas kalau kecelakaan kerja itu pasti ada dampaknya, juga ada kerugian, dan kita juga harus bisa menanggulangi kecelakaan tersebut. Nah, yang pertama ada dampak yang ada di PT PAL, dampak kecelakaan kerja itu dibagi 2. Yang pertama ada dampak kecelakaan kerja bagi karyawan, yaitu sifatnya ringan maupun berat. Yang merasakan dampaknya yang berat banget itu ya dari karyawan ini gitu. Terus dampak kecelakaan kerja bagi perusahaan itu tidak hanya berdampak secara umum untuk karyawan ya, tapi perusahaan juga, karena kalau ada kecelakaan kerja yang menimpa karyawannya, produktivitas dari produksi barang atau apapun itu akan turun karena karyawannya lagi sakit atau sebagainya seperti itu. Nah, kerugiannya itu dibagi menjadi 2, yaitu dari sisi ekonomi dan dari luar ekonomi. Kemudian ada cara penanggulangannya. Nah, cara penanggulangannya yaitu PT PAL Indonesia sejauh ini akan membentuk sistem manajemen risiko yang tujuannya untuk meminimalisir dan dapat mengelola terjadinya risiko kecelakaan kerja pada perusahaan seperti itu. Jadi nggak hanya kita bisa tahu dampak dan kerugiannya ya, kita harus bisa menanggulanginya juga gitu. Nah, ini ada risiko bahaya fisik dan psikologis yang ada di PT PAL Indonesia. Nah, sebenarnya risiko itu merupakan kombinasi kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan tingkat keparahan cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan. Nah, kemudian bahaya atau hazard itu apa sih? Nah, menurut sumber merupakan sumber situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam hal luka-luka atau penyakit terhadap manusia. Nah, pernyataan ini menurut OHAS ya 18001 di tahun 2007. Nah, ini
Menurut Ramli tahun 2010, identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam organisasi. Nah, adanya risiko bahaya fisik dan psikologis itu juga harus kita identifikasi. Jadi di sini ada identifikasi yang ada di PT PAL Indonesia sendiri ada 3 gitu. Yang pertama kondisi operasi normal, kemudian kondisi operasi abnormal, terus kondisi operasi darurat. Nah, teman-teman bisa lihat di slide juga ya. Kemudian sebenarnya faktor lingkungan fisik yang menjadikan adanya risiko dan bahaya itu apa sih? Yang pertama ada faktor lingkungan fisik. Nah, faktor lingkungan fisik ini meliputi rencana ruang kerja lapangan, rencana pekerjaan, terus ada kondisi lingkungan kerja, kemudian ada tingkat visual privasi. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan psikis nih. Nah, apa saja sih? Yang pertama ada pekerjaan yang berlebih, beban kerja yang berat kan, terus sistem pengawasan yang buruk oleh atasan atau manajer, kemudian frustasi karena ya itu bebannya berat, pekerjaannya banyak, menumpuk, kemudian perselisihan antar pribadi dan kelompok. Nah ini sering terjadi ya, dan kita harus bisa banget meminimalisirnya. Lanjut di penyakit akibat kerja di PT PAL Indonesia. Nah, secara definisi penyakit akibat kerja atau PAK biasanya dalam bahasa asingnya occupational disease. Nah, merupakan semua kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau pekerjaan. Nah, penyebab secara spesifik PAK itu mempunyai hubungan yang kuat dengan pekerjaan ya. Juga ada beberapa faktor yaitu fisik, kimia, biologis, dan ergonomi psikologi. Nah, di sini faktor fisik itu pengaruhnya yaitu kebisingan, getaran, cahayaan, radiasi, tekanan udara, suhu, dan iklim kerja. Nah, di sini faktor kimianya itu meliputi pelarutan atau pelunakan bahan yang digunakan untuk membuat kapal. Kemudian ada biologis. Secara biologis itu ada bakteri, virus, jamur, kutu, cacing, dan parasit lainnya. Dan secara fisiologi ergonomi itu jarang ya dialami di PT PAL Indonesia sendiri. Nah, di sini metode pendekatan yang digunakan untuk meminimalisir PAK itu ada 2. Itu yang pertama pendekatan epidemiologis atau pendekatan digunakan bila ditemukan adanya gangguan kesehatan atau keluhan pada sekelompok pekerja. Nah, kemudian ada pendekatan klinis atau individual. Nah, ini dilakukan untuk menentukan apakah seorang menderita penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya atau dari individualnya sendiri. Nah, ini ada pertolongan pertama pada kecelakaan di PT PAL Indonesia. Nah, di PT PAL Indonesia ini udah cukup baik ya. Ada poliklinik khusus juga buat karyawan yang digunakan untuk karyawan juga bila mengalami kecelakaan kerja yang tidak terduga. Nah, di sini tujuan umum adanya pelayanan kesehatan itu untuk memberikan jaminan terhadap kesehatan dan selamatkan kerja karyawan agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja baik itu ringan ataupun sampai hal yang cukup berat. Nah, di sini implementasinya itu dari peletakan alat P3K itu sudah ada di beberapa sudut tempat kerja karyawan yang gunanya untuk memudahkan akses karyawan apabila mereka misal tergores. Itu kan hal ringan yang bisa diobati sendiri gitu. Bisa dilangsung ditindaklanjuti secara individual. Nah, kemudian ada aplikasi K3 perkantoran dan IT. Nah, sering zaman yang terus berlangsung ya, globalisasi terus berkembang. Nah, industri ini juga nggak boleh kalah gitu. Teknologi yang digunakan harus semakin maju juga dan mengikuti dengan manajemen K3 juga. Nah, implementasinya yaitu dari penggunaan komputer dalam pelaksanaan produksi, adanya operator, pemilihan udara yang baik di lingkungan perusahaan, penguatan jaringan elektrik dan komunikasi kerja, serta kualitas pencahayaan yang baik dan mengkondisikan kebisingan mesin dan alat. Tata ruang kerja lapangan atau tata ruang kerja dan lapangan kerja itu juga harus diperhatikan ya. Jadi seiring berjalannya waktu mengikuti juga dari teknologi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu sistem manajemen K3 atau SMK3. Nah, SMK3 ini adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sekaligus dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, di sini PT PAL Indonesia sendiri sudah menyediakan
SMK 3 ini ya, dengan adanya medical check up untuk karyawan di pusat maupun divisi. Nah, setelah kita membahas materi-materi dan pembahasan inti, kita dapat menyimpulin di sini ya, bahwasannya PT PAL Indonesia itu memulai upaya meminimalisir kecelakaan kerja di industri bagi para pelaku industri yang perlu dikaji dari mulai faktor internal sampai eksternal. Nah, hal tersebut diperhatikan dari dampak positif dan negatifnya yang mungkin akan terjadi kepada karyawan. Pendekatan khusus manajemen K3 di dunia industri itu juga perlu mendekatkan 3S dan meeting. Guna apa? Guna memperbaiki komunikasi dan menjalin komunikasi dengan baik agar lebih lancar ke depannya. Kemudian dari PT PAL Indonesia sendiri juga harus menerapkan preventif dalam meminimalisir ke area kerja dengan pencegahan sekecil apapun, dan itu harus secara pengawasan yang ketat. Nah, mungkin ada saran yang dapat saya sampaikan kepada PT PAL Indonesia, itu adalah bagi PT PAL Indonesia perlu adanya pengawasan dan evaluasi yang lebih dalam peningkatan sistem manajemen K3 yang ada di dalam perusahaan. Tidak salah juga pihak karyawan perlu memberikan ruang aspirasi bagi pihak dari internalnya PT PAL itu memberikan aspirasi bagi karyawan untuk menyampaikan kebutuhan apa yang diperlukan. Seperti itu, teman-teman. Jadi adanya manajemen K3 dan hal ini tuh untuk kebaikan bersama, kebaikan perusahaan dan karyawan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman dan Bapak Hanafi sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.